Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat dalam mempersiapkan diri menghadapi tes AP3K tahap 2. Semoga usaha kita nanti di tahap 2 itu membuahkan hasil ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar. Sekarang kita sudah berada di part 2 untuk pedagogi penerapan bahasa Indonesia dalam pembelajarannya. Bagi teman-teman yang belum tonton videonya di part 1 untuk pedagogi penerapan pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar makin bermanfaat ya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Saya kasih waktu sekitar 5 detik ya untuk teman-teman jawab. Kalau merasa kurang, silahkan di pause manual videonya. Jadi jawabannya adalah scientific ya. Rumusan langkah pembelajaran mewujud pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery atau inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Ini dia pengertian-pengertiannya. Saintifik meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Inquiry meliputi orientasi. Oh, ini inquiry ya, maaf, saya lupa pertebal. Merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Kemudian di discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Kemudian berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentase, dan evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, ini tadi merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi, kemudian menyusun laporan. Itu sesuai dengan metode pembelajaran saintifik ya. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Selanjutnya, mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data, maka disusun sebuah kesimpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jadi jawabannya adalah dia berbasis discovery ya. Nih, dia discovery ya. Model pembelajaran discovery. Oke, sama dengan yang ini. Nih, kita lihat discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Jadi sesuai dengan kata kunci yang ada di soal ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pembelajaran mengkonstruksi suatu teks, salah satu prinsip pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang harus ada adalah A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba atau mengeksplorasi, D. Mengasosiasi atau merumuskan, E. Mengkomunikasikan. Jadi jawabannya ada di option C, mencoba atau mengeksplorasi. Tahapan dalam pembelajaran saintifik terdiri atas mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ini dia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika seorang guru mengajar dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi atau LHO berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan pendekatan saintifik, pada tengah kegiatan guru meminta siswa secara berkelompok untuk membaca, menganalisis, dan menyimpulkan isi informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang ditugaskan. Menurut pendapat saudara, kegiatan tersebut termasuk ke dalam tahapan pembelajaran A. Mengamati beragam contoh teks LHO, B. Menanya hal-hal terkait dengan struktur teks LHO, C. Mencoba atau mengeksplorasi informasi teks LHO, D. Mengasosiasi atau merumuskan informasi teks LHO, E. Mengkomunikasikan hasil identifikasi informasi teks LHO. Jadi jawabannya adalah option C, mencoba atau mengeksplorasi informasi teks LHO. Kita lihat pembahasannya. Langkah pembelajaran yang digunakan dalam soal adalah saintifik yang terdiri atas mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasi. Untuk itu, jawaban yang tepat adalah mengeksplorasi atau mengumpulkan data tentang informasi teks LHO. Dalam soal tersebut, membaca sama dengan mengamati atau mengobservasi. Kemudian mengajukan pertanyaan, menanya, menyusun atau mengonstruksi atau sama dengan mengasosiasi. Kemudian mempresentasi atau sama dengan mengkomunikasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru meminta siswa untuk membaca suatu jenis teks, mengajukan pertanyaan tentang teks tersebut, menyusun atau mengonstruksi teks tersebut, dan mempresentasikannya di depan kelas. Tahapan tersebut adalah A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba atau mengeksplorasi, D. Mengasosiasi atau merumuskan, E. Mengomunikasikan. Jadi jawabannya adalah option C, mencoba atau mengeksplorasi. Langkah pembelajaran yang digunakan dalam soal adalah saintifik yang terdiri atas mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru memberikan umpan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks deskripsi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Jadi dia berada di penutup
pembelajaran, memberikan penguatannya. Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan terdiri atas penyiapan peserta didik, pemberian motivasi secara kontekstual, apersepsi, penjelasan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, dan penyampaian cakupan materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kegiatan penutup terdiri atas refleksi bersama, pemberian umpan balik oleh guru, ini yang tadi ya di kata kunci soal, pemberian penugasan, ini juga, atau tindak lanjut, pemberian informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya. Kegiatan yang dilakukan guru adalah pemberian umpan balik untuk menguatkan proses pembelajaran yang terjadi. Kegiatan tersebut ada di kegiatan akhir pembelajaran atau di kegiatan penutup. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Jadi jawabannya adalah option B, awal pembelajaran. Ini sesuai dengan Permendikbud pembahasannya nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan terdiri ini sama dengan tadi ya. Jadi kegiatan yang dilakukan guru adalah sudah saya baca, jadi tidak perlu lagi saya baca ya. Saya yakin juga teman-teman sudah paham ini. Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah pemberian contoh secara kontekstual, ya, kontekstual secara nyata sebagai apersepsi untuk memberikan rangsangan pada siswa. Kegiatan tersebut ada di kegiatan awal pembelajaran ya. Jadi itu biasanya berada di kegiatan awal pembelajaran ini ya, persepsi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Jadi jawabannya adalah option C, di inti pembelajaran. Masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Kita langsung saja ke sini ya. Kegiatan yang dilakukan guru dan siswa sudah menggunakan metode, media, serta sumber belajar. Oleh karena itu, kegiatan tersebut ada di kegiatan inti pembelajaran ya. Jadi ini sudah di kegiatan inti pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual, B. Tes lisan tentang pengetahuan prosedural, C.
C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif. D. Lembar observasi dan wawancara. E. Penugasan dan lembar observasi. Jadi jawabannya adalah di option E. Penugasan dan lembar observasi. Kita lihat pembahasannya. Karakteristik penilaian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Pencapaian kompetensi terhadap satu kompetensi dasar atau formatif, maupun pencapaian terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester atau sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta, menekankan pencapaian kompetensi keterampilan atau skill, dan kinerja atau performance, bukan kompetensi yang sifatnya hafalan dan ingatan. Kemudian yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi, merupakan satu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Yang keempat, dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif untuk menilai kemampuan siswa dalam menciptakan kembali teks anekdot, dilakukan melalui penilaian kompetensi sikap dan keterampilan. Teknik dan bentuk yang tepat adalah tes uraian berbentuk penugasan berupa hasil tulisan tes anekdot, dan untuk penilaian sikapnya saat siswa menyampaikan secara lisan. Jawaban E yang tepat, ya, yang paling tepat ya. Kita lihat pembahasan satu-satunya setiap option. Opsi A bisa dipakai untuk mengukur pengetahuan faktual secara tertulis ya. Opsi B dipakai untuk mengukur pengetahuan prosedural secara lisan. Opsi C mengukur pengetahuan metakognitif. Opsi D, observasi dapat melihat secara langsung hasil yang diperoleh. Wawancara dapat menggali informasi lebih jauh dan mendalam. Opsi E, penugasan untuk mengukur keterampilan menulis, dan lembar observasi untuk mengukur sikap siswa dalam menyampaikan hasil tulisnya secara lisan. Maka jawaban yang paling tepat adalah option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi: A. Sumatif, B. Formatif, C. Proses, D. Hasil, E. Hasil belajar. Jadi jawabannya adalah D. Hasil. Kita lihat pembahasannya. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Selanjutnya adalah evaluasi hasil. Adalah evaluasi pembelajaran yang ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik. Selanjutnya adalah evaluasi hasil belajar adalah evaluasi yang mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi ini jangan sampai bingung-bingung ya teman-teman, harus dipahami baik-baik ya. Kadang kita bingung karena ini hanya mirip-mirip sedikit ya, beda-beda sedikit. Kita lihat soalnya ini. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi. Kadang kita pilih sumatif ya, padahal yang benar adalah hasil ya. Kita lihat ini perbedaan antara evaluasi sumatif dan hasil ya.
Nah, ini evaluasi dilakukan untuk menentukan hasil. Kalau evaluasi hasil, pembelajaran ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan ya. Tingkat keberhasilan belajar peserta didik. Kalau di sumatif dia menentukan hasil dan kemajuan belajar peserta didik ya. Sangat tipis bedanya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Banyak-banyak berdoa teman-teman. Insyaallah orang yang percaya dengan doa itu 70% keberhasilan seseorang itu adalah doa, 30% adalah usaha kita. Walau seperti itu, kita harus barengi dengan usaha, maksimalkan waktu yang ada untuk belajar. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud ya. Saya agak kurang sehat, jadi agak kurang maksimal dalam menyampaikan materi. Berhubung karena waktu sudah dekat, saya agak paksakan sedikit untuk membuat video ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.